Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai isomer dari alkana. Yang akan kita bahas hari ini adalah isomer dari alkana mulai dari C1 sampai C8. Oleh karena itu, kalian harus pantengin video ini sampai selesai agar kalian tahu bagaimana cara membuat isomer dari suatu alkana. Selanjutnya, kita coba. Setelah kita mengotak-atik heptana dengan satu buah cabang, sekarang kita akan membuat isomer heptana dengan adanya dua buah cabang. Ini artinya ketika saya punya dua cabang ini bisa ya diuraikan, mau ditata bagaimanapun, mulai dari yang seperti ini ataupun yang seperti ini. Nah, ini nggak saya lanjutin ya, menggambarkan metilnya di posisi di sebelah kanan seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan struktur yang sama. Maka kita beri nama dulu untuk senyawa ini. Ini adalah rantai induk. Udah kelihatan 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 atom C untuk rantai induk. Dan terdapat dua buah cabang metil. Di nomor atom C nomor 2 ya. Ada 22 dimetil pentana. Nah, untuk yang ini, rantai induknya juga sama, ada 5, dengan cabangnya ada di nomor 3, sehingga namanya adalah 33 dimetil pentana. Jika di sini saya sudah menggambarkan dua buah cabang metil pada atom C yang sama, sekarang saya ingin memvariasikan kedua cabang ini untuk terikat pada dua atom C yang berbeda. Misalkan, nah ini posisi 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 4, sehingga namanya adalah 2, 4 dimetil pentana. Setelah nomor 2, 4, kita bisa memvariasikan lainnya lagi, yaitu ada di nomor 2 dan 3. Kita bisa tuliskan 2, 3 dimetil pentana. Jika kita sudah punya variasi angka 2, 4, 2, 3, bisa nggak kita membuat variasi cabangnya berada di nomor 3 dan 4? Jawabannya nggak bisa. Soalnya nanti kalau ini kita buat, hasilnya dia akan terletak pada nomor 2, 3. Nggak percaya? Coba aja sendiri. Nah, sekarang kedua cabang yang awalnya kita buat terpisah ini, saya buat menjadi sebuah cabang tersendiri, yaitu jika dari tadi kita punya cabang berupa metil, sekarang kita punya cabang berupa etil. Etil terletak pada rantai induknya ini. Lalu nomor atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita punya 5 etil pentana. Sehingga untuk heptana di dalam slide ini ya, untuk slide ini aja ya, kita punya isomer. Tadi udah 3, berarti ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8. Nah, setelah menggambarkan isomer dengan adanya dua cabang, sekarang kita akan mencoba menggambarkan isomer dari heptana dengan adanya 3 buah cabang. Misalkan seperti ini. Tetap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah heptana. Kita buat variasi dengan 3 cabang. Ini adalah rantai induknya. Ada 1, 2, 3, 4 untuk rantai induk. Lalu kita punya cabang 3 buah metil yang terikat pada atom C nomor 2 dan 3, sehingga namanya adalah 2, 2, 3 trimetil butana. Sehingga untuk heptana dia memiliki 9 buah isomer. Selanjutnya untuk oktana, kita punya ya ini normal oktana. Lalu kita coba dengan satu buah cabang metil.
kita variasikan posisinya ada di nomor 2 di sini. Untuk rantai induknya kita punya 7 atom C, sehingga namanya nanti akan menjadi 2-metil heptana. Nah, variasi dari isomer ini kita geser untuk cabang metil ke nomor selanjutnya, yaitu ke nomor 3. Bener kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya metil sehingga 3 metil heptana. Ini adalah senyawa yang berbeda. Yang satu cabang ada di nomor 2, yang satu cabang ada di nomor 3. Nah, kita udah tahu pasti ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Metil kita geser sehingga mendapatkan nomor 4. Maka namanya adalah 4 metil heptana. Ini udah nggak bisa digeser ke nomor 5 ya. Mengapa? Karena jika nanti kita taruh metil di sini, terus penomoran harus kita lakukan dari sebelah kanan. Nanti dapatnya 1, 2, 3. 3 metil heptana ini udah ada di sini. Sehingga metil nggak perlu digeser lagi. Sudah tidak bisa membuat isomer dengan cara ini. Penggambaran isomer dengan satu buah metil atau satu buah cabang udah ya, berarti kita lanjut ke 2 buah cabang. Untuk variasi yang pertama, saya ingin menggambarkan 2 buah cabang ini, metil, terikat pada satu atom C, yaitu nomor 2. Sehingga namanya adalah 22 dimetil heksana. Nah, kita geser ini cabangnya, sehingga kedua cabang berada di atom C nomor 3. Namanya 33 dimetil heksana. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika dalam isomer ini terdiri dari rantai induk dengan jumlah atom C genap, di mana tengahnya ada di sebelah sini, ya kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka variasi untuk isomernya tidak bisa kita lakukan dengan cara menggesernya lagi, karena nanti akan didapatkan senyawa yang sama aja. Nah, misal ini saya geser lagi kan. Kalau dari tadi kita melakukan penomoran dari sebelah kiri, maka penomoran untuk isomer ini harus dilakukan dari sebelah kanan. Kita punya 1, 2, 3. Berarti nanti hasilnya adalah 33 dimetil heksana ya. Nah, ini kan sama dengan yang sebelumnya. Maka senyawa ini itu adalah sama dengan senyawa yang sebelumnya yang sudah saya gambarkan di sini. Jika penggambaran kedua cabang ini atau penggeseran ya tidak menghasilkan isomer yang baru, berarti kita harus membuat variasi isomer yang lain, yaitu dengan cara kedua cabang kita taruh ke 2 atom C yang berbeda. Misalkan ini, saya punya atom C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedua metil ada di nomor 2 dan 3 ya. Berarti 23 dimetil heksana. Ini udah bisa ditebak, variasi yang bisa dilakukan berarti mengubah-ubah cabang metil ini ke nomor yang lain. Kita bisa mencobanya dengan ini, kita punya 24 dimetil heksana. Di sini kita punya 25 dimetil heksana. Yang ini 34 dimetil heksana. Nah, kita nggak bisa kehabisan akal ya, kita harus coba-coba, coba-coba di mana kita bisa mendapatkan struktur dari isomer. Kalau tadi 2 buah metil, nah sekarang saya ingin cabangnya berupa etil. Etil ini ada di atom C nomor 3. Sehingga kita punya 3 etil heksana. Ada yang perlu dicatat, ketika kita punya cabang berupa etil,
etil ini tidak bisa kita gambarkan terikat pada atom C nomor 2 ya. Kalau dia terikat pada atom C nomor 2, nanti akan mengubah rantai induknya. Hasilnya adalah senyawa isomer yang sudah kita buat. Lalu, kalau kita punya cabang berupa metil, harus kita letakkan di maksimal atom C yang nomor 2. Kita nggak boleh menggambarkan metil di atom C nomor 1 ya. Itu hanya menambah jumlah karbon dalam rantai induk. Setelah kita menggunakan 2 buah atom C sebagai cabang, sekarang kita pakai 3 atom C sebagai cabang ya. Ini adalah struktur dari isomer sebelumnya. Ini yang ingin saya tunjukkan adalah saya ingin mengubah salah satu atom C menjadi cabangnya lagi. Nah, cabangnya bisa kita taruh di sini sehingga penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 22, 3 trimetil pentana. Selanjutnya, cabang ini saya geser sehingga nomornya 1, 2, 3, 4, 5 ada di nomor 2, 2, 4 trimetil pentana. Nah, kita geser lagi 2 buah metil ini ya, yang terikat pada atom C yang sama, saya geser ke tengah sehingga metil yang satunya harus digeser juga. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 2, 3, 3 trimetil pentana. Nah, kita nggak boleh kehabisan akal ya. Ketiga cabang metil saya ikatkan pada atom C yang berbeda semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita punya 2, 3, 4 trimetil pentana. Selanjutnya, saya ingin memvariasikan senyawa ini sehingga kita akan memperoleh senyawa yang baru, yaitu dengan cara mengubah posisi metil yang ada di sini ke cabang metil yang ini, sehingga diperoleh cabang berupa etil ya. Kita nomori 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cabangnya ada 3 etil, 3 metil pentana. Etil ini tidak bisa kita geser ya. Kalau kita geser ke nomor 2 ataupun ke nomor 4, nanti akan mengubah rantai induknya, sehingga yang kita ubah adalah cabang berupa metil. Nah, seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Namanya adalah 3 etil, 2 metil pentana. Setelah bentuk ini, saya punya variasi dari isomer, yaitu, nah, ada yang sudah melihat video nama trivial dari alkil. Ini sepintas terlihat seperti sebuah struktur isomer yang baru ya, dimana kita punya isopropil di sini. Sedangkan dari tadi kita nggak punya cabang berupa isopropil kan. Tetapi jika kalian jeli, ini adalah senyawa yang sudah pernah kita gambarkan sebagai isomer dari ektana. Ngelihatnya gimana? Nah, misal kalau saya buat rantai induknya seperti ini, rantai induk terdiri dari 1, saya hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya pentana, di mana metil terletak pada atom C nomor 2, sedangkan etil pada atom C nomor 3. Hasilnya sama kan? Menjadi 3 etil, 2 metil pentana, seperti struktur yang ini. Sehingga kita harus benar-benar jeli dan teliti. Setelah isomer dengan 3 atom C sebagai cabang, kita coba dengan 4 atom C sebagai cabang. Hasilnya bagaimana? Iya, di sini kita punya metil 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah cabang metil dengan rantai induk 1, 2, 3, 4. Berarti namanya 22, 33,
tetrametil butana. Wow banget ya. Nah, untuk oktana ini udah nggak bisa divariasi lagi ya, sehingga isomernya ini udah selesai oktana. Kita hitung jumlah isomernya dari depan. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini enggak ya. 7, 8, ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ini 18, yang ini bukan. Sehingga oktana memiliki 18 isomer. Nah, sebagai rangkuman, jumlah isomer yang dimiliki oleh masing-masing atom C di sini disajikan di tabel ini ya. Udah bener ya tadi jumlahnya. Yang ini tidak ada isomer. Untuk butana ada 2, pentana ada 3, heksana 5, heptana 9, dan oktana 18. Udah ya, kita cukup oktana aja ya. Untuk selanjutnya, nonana ataupun dekana kalian bisa belajar sendiri. Oke, terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai detik ini. Semoga kalian bisa membuat si isomer dengan baik. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita. Kita punya akun IG loh, jangan lupa di follow ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.